Masuk ke dalam air, aku kejar Santi di dalam air itu. Digulung. Di situ Santi digulung oleh apa arus bawah itu. Itu yang dilihat Dimas. Tapi yang aku lihat, di saat aku berdiri di samping pohon itu, tiba-tiba mataku tuh tertuju pada dahan yang menjorok ke laut. Dan di situ aku lihat apa? Apa ya? Wajah melepas ajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penikmat kisah misteri, semoga kisah yang akan saya angkat dapat memberikan wawasan baru dalam dunia misteri para sahabat. Gali, mana Gali? Buat teman-teman, sahabat-sahabat misteri, di part-part sebelumnya saya bercerita tentang seorang galih yang masih SMP dan kita tutup dengan ekspedisi 14 hari buka jalur. Ya. Di kesempatan ini, pada part ini, aku akan menceritakan seorang galih yang sudah menginjak usia, menginjak masa SMA. Jadi di sini tidak lagi kita bercerita tentang SMP, tidak lagi bercerita tentang galih yang anak pramuka. Di sini saya akan coba ceritakan di mana setelah kejadian-kejadian di SMP itu ternyata banyak tawaran-tawaran untuk masuk menjadi pecinta alam. Dan di sini saya mulai coba untuk menentukan pilihan, mulai mengambil pilihan untuk menjajakkan kaki atau melangkahkan kaki ke dalam dunia pecinta alam. Tapi kali ini aku belum bisa bilang bahwa aku seorang pecinta alam. Tapi di sini aku baru mencoba untuk belajar. Karena apa? Ternyata ada perbedaan-perbedaan antara anak pramuka dan anak pecinta alam. Dan itu nggak gampang. Pada tahun 1991, ya. Jadi ada di Bengkulu itu hanya ada 3 pecinta alam. Sekali lagi saya bilang, pada tahun 1991 itu ada 3 pecinta alam, yaitu yang pertama adalah Ratu Samban Pala, di mana itu pecinta alamnya adalah mereka bergerak lebih ke arah budaya, lebih ke arah mempertahankan adat istiadat. Yang kedua adalah Dedemit Pala, di mana Dedemit Pala ini adalah komunitas pecinta alam yang isinya tuh ya cuman anak-anak sekedar mendaki gunung untuk mabuk-mabuk. Ya kan, pendaki gunung atau pecinta alam yang judulnya pecinta alam, tapi sebenarnya mereka hanya sekelompok manusia, sekelompok orang yang ingin menikmati alam dengan gaya mereka. Dan ada satu lagi nama pecinta alamnya adalah Ayah Bapala. Tapi sebelum saya bercerita tentang ini, saya akan menceritakan diri saya dulu. Setelah ekspedisi 14 hari buka jalur, saya masuk SMA ya, habis libur itu kita masuk SMA. Saya punya 2 orang sahabat. Yang pertama namanya Ahmad Kori Dimastri atau biasa kita panggil Dimas. Dan dia berbasic sebagai anak PMR waktu SMP-nya. Dan satu lagi adalah Leli Herlina Susanti atau biasa kita panggil Santi. Kami sangat akrab. Waktu SMA itu kami sangat akrab dan kami punya hobi yang sama, kami punya kegemaran yang sama, yaitu apa? Camping dan mendaki gunung. Hingga akhirnya kita klop, kita sering jalan bareng, kita sering camping bareng. Sampai akhirnya apa? Tercetus sebuah keinginan untuk gimana kalau kita masuk ke cinta alam aja. Karena apa? Waktu itu aku udah banyak banget tawaran untuk masuk ke cinta alam di tahun 2001. Itu sudah banyak banget yang namanya, "Le, ikut pecinta alam gua aja, Le, ikut pecinta alam gua aja," gitu kan. Tapi aku pikir, kenapa aku harus ikut mereka? Jika aku punya timku sendiri. Tapi akhirnya waktu itu kebetulan ada Bang Yamin, ya Bang Yamin atau biasa kami panggil Bang Omeng, ya. Nah, nama aslinya Muhammad Yamin, tapi kalau di lapangannya atau di rimbanya dia biasa dipanggil Omeng. Kita minta saran waktu itu sama Bang Omeng. Bang Omeng, Galih pengen
buat satu pecinta alam atau komunitas pecinta alam, kira-kira apa prosedurnya, seperti apa, syaratnya seperti apa. Tapi akhirnya apa, Bang Jomen bilang, kata Bang Omeng, emang udah serius lu mau jadi anak pecinta alam gitu? Ya serius lah gitu kan. Kalau nggak serius kenapa pula aku harus ketemu sama Bang Omeng? Berjalan waktu, Bang Omeng kasih masukan, kata Bang, oh kalau mau bikin pecinta alam berarti kamu harus punya dulu orang-orangnya siapa aja sebagai perintis. Kemudian kamu harus tahu dulu ilmunya seperti apa pecinta alam itu. Sampai akhirnya nanti kamu bikin ADART, kamu bikin aturan-aturan pecinta alam, kamu harus punya benderanya, kamu harus punya namanya, kamu harus punya motonya. Wah ribet nih kayaknya nih gitu kan. Tapi itu tadi, karena waktu itu aku udah dengan tekad yang bulat gitu kan, aku harus bikin nih, karena apa, aku nggak mau lagi yang menjadi yang namanya pendaki ilegal. Aku ingin membawa bendera, aku ingin bermain dengan organisasi dan serius dengan organisasiku. Sampai pada satu titik, semua perlengkapan keorganisasian sudah kita lengkapi. Aku, Dimas dan Santi mencoba untuk mendeklarasikan organisasi yang ingin kubentuk ini tadi, ya kan? Akhirnya waktu itu Bang Omeng kami jadikan pembina. Bang Omeng tolong bimbing kami, Bang Omeng tolong ajarkan kami tentang apa itu pecinta alam. Kita diklat, ya waktu itu kita dikladas. Walaupun kita sebagai perintis, tapi kami waktu itu aku hanya berpikir organisasi gua nih harus diakui. Bukan cuma sekedar kita punya bendera, kita bawa keliling-keliling, tapi kita tidak diakui oleh saudara-saudara kami, para pecinta alam lain. Atau cuma sekedar punya bendera untuk gagah-gagahan, atau cuma sekedar punya bendera untuk menunjukkan bahwa kami angkuh. Kami diklat dengan Kak Omeng. Waktu itu tempat diklatnya adalah, tujuan tempat diklatnya waktu itu adalah air terjun datar lebar, tapi di yang tingkat kedua, bukan di air terjun yang pertama ya, yang seperti yang sudah aku ceritakan, tapi ini di air terjun kedua datar lebar, ya kan? Semuanya kita persiapkan dari Bengkulu, waktu itu kita persiapkan dari Bengkulu, berjalan dengan semua perlengkapan. Jadi waktu itu berjalan hanya 4 orang, aku, Dimas, Santi dan Bang Omeng. Kita ngumpul waktu itu di Terminal Lingkar Timur jam 4 sore pulang sekolah, dan melanjutkan perjalanan ke Simpang Nakau. Dan seperti biasa, dengan estafet sebagai jawaban dari transportasi kami, atau orang-orang Jawa sering sebutnya BM atau bonceng maksa, kami pergi ke desa datar lebar. Dan karena kami berangkatnya udah kesorean, akhirnya kami melakukan pendakian malam dengan 4 orang ini tadi, dengan semua orang membawa bebannya, dengan semua orang membawa tanggung jawabnya, dan semua orang membawa kebulatan hatinya. Untuk apa? Untuk menjadi seorang pecinta alam. Jadi malam itu sampai di air terjun pertama, kita ngecamp di air terjun pertama, ya. Kita ngecamp di air terjun pertama, langsung digembleng sama Bang Omeng. Dirikan tenda, ya kan, keluarkan materinya, langsung baris waktu itu kan. Dan itu bukan kayak apa ya, kami bukan anak cengeng yang seperti anak-anak sekarang. Di situ dengan segala kesigapan kami, di situ dengan segala materi yang pernah kami pelajari, baris, evaluasi materi, ditanya-tanya dengan Bang Omeng. Dan ingat betul, Bang Omeng adalah sosok yang disiplin, dan Bang Omeng adalah sosok orang yang tegas. Tidak ada kata salah, tidak ada kata lupa, dan tidak ada kata tidak bisa. Itulah yang Bang Omeng ajarkan. Dan itu menjadikan kami, atau memberikan kami sebuah wawasan mental. Tapi akhirnya apa? Aku melakukan kesalahan. Ada satu pertanyaan yang tidak bisa aku jawab. Bang Omeng marah. Dan waktu itu ada satu pukulan mendarat di dada. Dan itu menyebabkan tulang rusukku retak. Tapi di situ aku tidak mengeluh. Dengan kondisi malam pertama tulang rusuk sebelah kiri sudah retak dan itu sangat-sangat sakit. Tapi di sini aku kembali lagi, aku bulatkan tekadku untuk menentukan pilihanku. Aku jaga kembali pilihanku untuk menjadi seorang pecinta alam. Tidak sedikit pun mengeluh dan tidak ada satu orang pun yang tahu saat itu, termasuk Dimas dan Santi,
bahkan Bang Yamin yang memberikan pukulan itu. Aku coba untuk menahan sakit ini tadi. Coba untuk menahan sakit. Sampai akhirnya apa? Istirahat. Malam itu kita akhiri, sempat istirahat. Dan aku membawa bandek atau perban kain coklat itu ya. Malam itu aku cuma buka baju, aku coba perban kan. Bandek itu kulilitkan di badan. Ya kan, hanya untuk apa? Untuk menahan retaknya ini tadi. Agar apa? Agar tidak bertambah parah. Ya kan? Karena apa? Aku kalau saat malam itu mungkin apa ya? Kalau malam itu aku menyerah, entah jadi apa aku gitu loh. Tapi karena aku sudah menentukan pilihanku, aku harus maju, aku harus maju. Aku sudah sejauh ini melangkah, aku tidak boleh mundur. Dan teman-temanku juga seperti itu, sahabat-sahabatku juga seperti itu di Mas Santi ini tadi. Ya, dan mereka punya ceritanya sendiri. Malam berganti pagi, di saat pagi jam kurang lebih setengah 6 pagi, Bang Yamin teriakin lagi, bangun, 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 bangun. Dengan sigap, kami langsung beresin semua peralatan, bongkar, ya kan? Tenda dibongkar, packing lagi, masukin lagi ke dalam tas. Dapat instruksi dari Bang Yamin adalah lakukan perjalanan naik ke air terjun kedua. Di air terjun kedua dibariskan lagi dengan Bang Yamin atau Bang Omeng ini tadi. Bang Omeng ngasih instruksi, sebelum kalian melakukan kegiatan, kalian harus sarapan. Jadi buat teman-teman, tolong dibiasakan namanya mendaki sarapan, ya. Karena apa? Kita sudah dengan fisik yang lelah, ya kan, dengan tenaga yang dan stamina yang sudah berkurang, harap diisi lagi. Ya kan, kadang banyak juga teman-teman mendaki gunung sudah lelah masih saja malas makan. Nah, itulah yang akan apa ya? Jadi sebenarnya kalau mountain sick itu atau penyakit di gunung itu sebenarnya bukan cuman alam penyebabnya, tapi apa? Kalianlah yang menyebabkan kalian sakit. Kalian sok jago. Dah, fokus, balik lagi. Di air terjun kedua kita masak, ya kan? Kita masak. Waktu itu ingat betul, kita tidak diperbolehkan memakai kompor portable, ya kan? Kita tidak boleh diperbolehkan memakai kompor parafin. Kita tidak diperbolehkan memakai kompor sumbu atau kompor minyak. Jadi apa? Ya betul, kata Bang Yamin, kamu harus bisa membuat apimu sendiri. Maknanya apa? Dalam perjalanan hidup ternyata kita memang harus bisa membuat semangat kita sendiri. Kita harus bisa punya cahaya sendiri. Kita harus bisa punya api kita sendiri. Tidak tergantung pada kecanggihan teknologi. Tidak tergantung pada hal-hal yang memanjakan kita di kota. Dan tidak tergantung pada kapitalis. Akhirnya apa? Kami bikin api, kami masak. Alhamdulillah waktu itu sempat kita memasak beras, ya kan. Walaupun ya kembali lagi namanya dalam proses pembelajaran. Masak nasi, bawahnya gosong, atasnya mentah, ya kan? Tapi itulah nikmatnya kami. Itulah nikmatnya kami makan bersama waktu itu berempat, ya kan, termasuk Bang Yamin. Setelah itu, setelah makan selesai, masukkan lagi perlengkapan, dibariskan lagi. Cuman kali ini kami dibariskan di dalam air. Jadi ingat betul di air terjun kedua itu air kurang lebih 1 meter. Jadi kurang lebih kalau di waktu itu kami masih SMA itu 1 dada. Sedada kami dibariskan, ya kan? Aku, Dimas dan Santi dibariskan. Dan kembali diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang pecinta alaman, materi-materi pecinta alaman. Semua materi dipertanyakan di sana. Kami dites. Apakah layak kalian menjadi seorang pecinta alam? Apakah layak kalian menjadi saudara-saudara pecinta alam sebengkulu, senusantara, dan sedunia? Tapi memang bukan barometer, itu memang bukan barometer. Tapi apa? Ada satu kelayakan bahwa kalian memang bisa mengemban yang namanya tanggung jawab terhadap sebagai pecinta alam. Nggak seperti teman-teman sekarang, udah punya bendera ngakunya pecinta alam, udah punya jaket aja udah ngakunya pecinta alam. Padahal apa? Nol besar. Materi kalian nol besar. Kalaupun punya materi, wallahu alam, hanya kalian yang tahu seberapa pintar kalian, hanya kalian yang tahu seberapa hebat kalian. Tapi sekali lagi, materi pecinta alam bukan untuk kesombongan, tapi untuk apa? Untuk tetap merendah, untuk tetap tunduk sebagai ilmu padi. Jadi semakin kita berilmu, kita semakin tunduk, bukan semakin sombong. Sudah?
Kemudian di air terjun datar lebar yang kedua itu, di balik air terjun itu ada goa. Ini informasi juga untuk teman-teman yang mau main ke air terjun datar lebar. Di balik air terjun kedua itu ada goa. Dimana kalau kita bisa menembus air terjun itu, nanti kita bisa duduk di belakang goa itu. Dan itu juga aku taunya dari Bang Omeng. Di sini Bang Omeng memerintahkan kalian semuanya bertiga harus bisa masuk ke sana, ya kan? Jadi dengan apa ya? Dengan kemampuan kami berenang itu, pertama aku masuk, berenang melawan arus, ya, berenang melawan arus sampai akhirnya aku harus punya teknik, ya kan? Bagaimana caranya bisa melewati air terjun ini? Karena nggak gampang, gitu. Percobaan pertama, aku masih berenang di atas. Punggung itu ditimpa oleh air. Nah, jadi punggung kita itu ditimpa air, masuk ke dalam dan aku tidak tembus. Percobaan kedua begitu lagi. Tapi akhirnya apa? Aku berpikirin, untuk melawan arus, untuk menerima timpahan dari atas, berarti kita harus punya teknik. Kita harus punya trik. Dan kayak gitu juga kita hidup. Kita harus punya trik. Bukan cuman sekedar sok hebat melawan arus, bukan cuman sok hebat melawan beban. Akhirnya apa? Waktu itu aku coba menyelam dan ternyata di arus bawah itu lebih aman. Ya, aku menyelam dan alhamdulillah tembus. Dan begitu juga Dimas, alhamdulillah tembus. Tapi ada satu kasus. Di saat aku masuk ke dalam gua itu, di sini lucunya nih. Ya, di sini ada kelucuan. Di saat aku masuk ke dalam gua itu, waktu itu aku baru berdua Dimas, Santi belum tembus. Aku melihat satu sosok. Aku melihat satu sosok seperti laki-laki, berbadan besar, tapi tidak sebesar yang pernah aku bilang raksasa itu. Tapi untuk perawakan seorang laki-laki, dia berbadan besar, rambutnya panjang, gondrong gimbal gitu, dan dia telanjang, duduk di dalam gua itu. Dan ternyata dialah si penjaga, dialah yang menjaga air terjun kedua datar lebar. Aku pikir gini loh, apakah aku masuk ke dalam gua ini hanya untuk menemui dia? Sedangkan aku membawa timku, aku membawa sahabat-sahabatku. Di situ aku sempat terlena dan terpukau dengan makhluk ini tadi. Dan makhluk itu hanya bilang, apakah kamu sudah menentukan pilihanmu? Seolah-olah makhluk ini membisikkan sebuah apa ya, yang membuat aku tuh ragu untuk menentukan pilihan, membuatku untuk apa ya, tidak yakin dan tidak bisa menjaga pilihanku. Karena apa? Ada satu fenomena di mana di saat Santi mencoba untuk apa ya, untuk menembus air terjun itu, satu kali percobaan Santi ditiban sama air terjun itu. Balik lagi, ulang lagi, start lagi, mulai dengan lompatannya, mulai dengan kayuan renangnya, ditiban lagi Santi. Pas yang ketiga, Santi berenang, ditiban. Aku pikir dia main-main, aku pikir dia hanya bercanda, dan itu hilang. Santi hilang, dan aku dan sama Dimas hanya bisa lihat-lihatan. Karena apa? Kami nggak tahu apa yang terjadi. Santi hilang di dalam air. Di saat kebingungan kami inilah, makhluk itu menunjuk. Dia menunjuk ke air dan seolah berkata, tolong temanmu. Makhluk itu berkata, tolong temanmu. Dia termasuk pilihanmu. Dan itu entah apa ya, tanpa instruksi, aku dan Dimas
masuk ke dalam air itu. Masuk ke dalam air, aku kejar Santi di dalam air itu. Digulung. Di situ Santi digulung oleh apa arus bawah itu. Itu yang dilihat Dimas. Tapi yang aku lihat, Santi di dalam air itu dipeluk oleh seorang wanita. Dan wanita itu adalah kekasihnya, makhluk yang laki-laki tadi di dalam gua. Dipeluk Santi oleh makhluk makhluk wanita yang di dalam air itu tadi. Dipeluk seolah-olah Santi ini ingin ditarik ke bawah, ingin ditarik di bawah. Dan wallahu alam, entah kekuatan apa yang diberikan oleh Allah waktu itu, aku coba rebut kembali, aku coba tarik kembali dengan sekuat tenagaku Santi ini tadi, dan alhamdulillah Santi selamat dengan banyak minum air. Kita tarik ke pinggir. Waktu itu Bang Omeng juga bilang, selamatkan temanmu, selamatkan temanmu. Bang Omeng dengan sekali lagi, Bang Omeng ini apa ya? Orangnya betul-betul tenang dia. Tidak sedikit pun menampakkan muka paniknya. Di situ aku malah yang panik. Bang Omeng cuma bilang, selamatkan temanmu, selamatkan keluargamu, dan selamatkan pilihanmu. Karena apa? Kalian akan berjalan terus bertiga. Bukan hanya Galih, bukan hanya Dimas, atau hanya Santi. Atau Galih dan Dimas tanpa Santi. Akhirnya apa? Kita lakukan pompa jantung, keluarkan airnya, ya kan, dengan segala ilmu yang kami tahu, ya kan, baik CPR atau segala macam. Waktu itu pernah diajarkan dengan Bang Omeng, alhamdulillah itu bermanfaat. Kembali dimuntahkan air oleh Santi ini dan dia bangun kembali. Dia bangun, duduk. Kita tunggu beberapa saat, alhamdulillah dia mulai segar lagi, dia mulai sadar lagi bahwa dirinya Santi. Dan evaluasi, pelatihan, pengladian. Sampai akhirnya apa? Bang Yamin waktu itu melantik kami sebagai seorang pecinta alam. Dan kami sudah mendeklarasikan diri kami sebagai pecinta alam. Dan waktu itu, karena kami inginnya adalah komunitas kami atau organisasi pecinta alam kami ini akan mendunia, ya kan? Waktu itu pecinta alam kami kasih nama Panda, Pencinta Alam Nusantara dan Adventure, ya. Jadi PANDA dengan moto alamku lestariku. Berakhir sampai di sini diklat kami, turun ke bawah, ya. Kami pulang ke rumah dengan membawa semangat baru. Kami pulang ke rumah dengan pilihan kami. Satu pilihan kami yang sudah kami tentukan, dan kami akan menjaga pilihan ini. Tapi dalam perjalanannya berbeda dengan ekspektasi saya. Aku pikir dengan punya organisasi pecinta alam itu kita sudah udah enak kemana aja. Nggak taunya apa, kami terseleksi dengan alam. Kami terseleksi dengan alam, kami mulai menunjukkan sifat-sifat buruk kami mulai menunjukkan arogansi kami dengan membawa bendera panda. Hingga pada satu titik kita kembali flashback, ya. Di Bengkulu pada tahun 1991 itu ada 3 pecinta alam besar, 3 pecinta alam tua, dan bisa dikatakan itu sebagai cikal bakal pecinta alam yang ada di Bengkulu. Pecinta alam Ratu Samban, Dedemit Pala, ya, Dedemit pecinta alam, dan Ayaba Pala. Nah, kebetulan aku kenal dengan orang-orang di Ayaba Pala, dan aku di situ minta waktu itu dengan Kak Yatno, sepertinya aku belum layak untuk mendirikan atau mempunyai sebuah organisasi cinta alam, dengan waktu itu aku sebagai ketuanya. Boleh nggak Kak No kalau aku gabung ke Ayaba Pala? Dan Kak Yatno waktu itu menyambut dengan gembira, menyambut dengan ucapan welcome, pintu kami terbuka, rumah kami terbuka.
Jadi di sini sebelumnya aku coba ingin sampaikan dulu sejarah singkat berdirinya Ayabapala. Karena apa? Aku di sini akan meneruskan perjalananku sebagai pecinta alam di Ayabapala. Ya. Jadi Ayabapala, Ayaba itu sebenarnya adalah singkatan dari nama-nama sang perintis. Jadi Ayaba yaitu A-nya Andri, Y-nya Yatno, A lagi adalah Anto, B-nya Bayu, dan A terakhir adalah Aditalo. Tapi bagaimana berawalnya cerita ini? Jadi pada tahun 1991, mereka atau para perintis ini tadi belum jadi pecinta alam ya, ini belum jadi pecinta alam. Mereka hanya sekedar teman-teman dekat ya, yang kebetulan pernah bertemu dan mereka teman dekat. Mereka mendapatkan informasi bahwa SMA Negeri 1 Curup itu mengadakan event lomba hiking, atau sekarang kita sering bilang namanya itu LLA, lomba lintas alam. Nah, mereka ini ingin mengikuti event itu dan akhirnya mereka berkumpul, 5 orang ini berkumpul, mereka berangkat ke Curup. Mereka berangkat ke Curup dan kembali yang menjadi jawaban transportasinya adalah estafet dengan mobil bak terbuka. Tapi di saat di Liku 9, jadi Bengkulu itu ada jalur gunung ya, jalur gunung di Kepahyang itu, atau yang lebih terkenal dengan sebutan sering Mabuk Kepahyang, mungkin teman-teman sering kenal, sering dengar. Ya itu tadi di Bengkulu, di jalur Liku 9 itu tadi. Ya, di gunung itu. Di atas mobil losbak itu tadi, mobil bak terbuka itu tadi, mereka mulai berpikir, abang-abang senior atau abang-abang perintis ini tadi mulai berpikir, kita ingin ikut lomba, kita ingin ikut event, tapi kita tidak membawa bendera, kita tidak membawa nama. Lalu siapa kami? Kan itu pertanyaannya. Hingga akhirnya di atas losbak itulah sejarah awal Ayabapala. Mereka menentukan nama, apa nama yang bagus, apa nama yang bagus. Dan tidak ada nama yang bagus selain Ayaba, yaitu Andri, Yatno, Anto, Bayu, dan Adi. Disingkat, diambil dari huruf-huruf depannya adalah Ayaba. Dan sedikit sketsa tentang bendera, lambang organisasinya. Karena waktu itu mereka dihadapkan oleh sebuah sunset. Ya, di Liku 9 itu mereka melihat sunset, mereka melihat gunung. Jadi itulah lambang gunung. Ditambahkan lagi dengan jejak atau telapak kaki dengan 5 jari. 5 jarinya ini adalah melambangkan mereka 5 orang perintis, dan telapak itu adalah itulah tadi ya. Inilah awal perjalanan mereka dan mereka hanya meninggalkan jejak. Ya. Kemudian gambar gunung dan jejak tadi dibungkus dengan pita merah putih. Dengan pita berwarna merah dan putih yang melambangkan bahwa inilah mereka berada di Indonesia. Dan untuk dasarnya mereka menggunakan warna biru. Jadi dasar bendera itu nanti akhirnya warna biru yang melambangkan yaitulah keluasan langit, keluasan wawasan, keluasan hati dan kelapangan jiwa. Di sini menjadi cikal bakal, ya kan? Menjadi cikal bakal berdirinya Ayabapala, ya. Tapi mereka tetap, loh kita bikin organisasi ini untuk apa sih? Selain hanya untuk lomba itu tadi ya, dan untuk mengikuti event tadi. Dan mereka kembali menetapkan pilihan, menentukan pilihan. Akhirnya apa? Mereka coba menyusun kata, menyusun kalimat menjadi sebuah moto. Karena apa? Dari moto inilah mereka akan bersatu. Moto inilah yang akan mengikat mereka. Jadi moto Ayabapala yaitu, karena mereka anak Bengkulu nih ya, masih Bengkulu itu yang dikenal dengan bumi Rafflesia. Moto mereka adalah, di persada bumi Rafflesia kami bersatu dengan satu tujuan. Melalui alam kami ingin menciptakan ketenangan, kedamaian, dan persaudaraan. Bukan ingin menciptakan perselisihan dan permusuhan. Jadi itu motonya ya. Sekali lagi saya bacakan, motonya adalah, di persada bumi Rafflesia
Kami bersatu dengan satu tujuan. Melalui alam kami ingin menciptakan ketenangan, kedamaian, dan persaudaraan. Bukan ingin menciptakan perselisihan dan permusuhan. Dan kalimat itulah yang mengikat para perintis ini tadi untuk terus berjalan seiring. Kemudian ternyata apa? Dalam perjalanannya Ayah Bapala ini mulai berkembang dan berkembang hingga akhirnya rombongan abang-abangku tadi menunjuk satu orang. Waktu itu Bang Tony, ya, Bang Tony menjadi pembina di Ayah Bapala. Ya kan, mungkin kalau aku manggilnya Uwak Tony, karena apa? Selisih kami umurnya sangat jauh. Ya. Jadi Uwak Tony waktu itu menjadi pembina Ayah Bapala. Itu sejarah singkat tentang Ayah Bapala. Ya. Dengan keakraban mereka, dengan persamaan persepsi mereka, dengan persamaan tekad dan tujuan mereka, dan diikat dengan satu moto, terciptalah pecinta alam Ayaba ini tadi, atau Ayah Bapala. Balik lagi ke cerita yang ingin aku ceritakan, bahwa apa? Waktu itu aku temui Bang Yatno. Bang Yatno, aku butuh belajar. Aku butuh sesuatu yang betul-betul bisa meyakinkanku atau menjaga pilihanku untuk menjadi seorang anak pecinta alam. Dan Bang Yatno waktu itu menyambut kami, tapi ada pesan Bang Yatno, yaitu adalah coba ajak teman-temanmu yang betul-betul sehati denganmu. Karena apa? Kalau cuma kamu sendirian ya nggak bisa kamu menjalankan organisasi ini. Karena apa? Organisasi itu bukan hanya satu orang, tapi organisasi itu lebih dari satu orang, ya kan? Sampai akhirnya aku kumpulkan teman-temanku, ya kan? Aku kumpulkan teman-temanku, waktu itu terkumpul 8 orang, dan 2 orangnya itu termasuk adiknya Bang Yatno dan kembar Ricky dan Riko, ya kan? Yang nanti si Riko ini yang akan menjadi ketua umum. Ricky, Riko, aku, kembaranku Galuh, Nurul. Jadi wanitanya ada 2, Galuh dan Nurul. Kemudian Cail, Nopi, dan Angga Boy. Ya. 8 orang. Kami materi ruang. Kami mulai belajar lagi, ya kan, teori-teorinya pecinta alam itu seperti apa. Walaupun aku pernah belajar, tapi aku menganggap diriku harus mulai dari nol lagi untuk menentukan pilihan ini tadi. Ya. Jadi Panda tetap ada, ya. Hanya aku kesampingkan dulu. Karena apa? Aku belum pantas untuk membawa bendera Panda ini tadi. Karena apa? Ilmuku belum cukup untuk mengibarkan benderaku sendiri. Kembali ke Ayaba. Sampai pada suatu waktu, kami 8 orang ini dianggap oleh Bang Yatno sudah siap untuk melakukan pendeklarasian, untuk melakukan pelantikan. Seperti biasa, ada prosedur dalam organisasi. Yaitu apa? Diklatdas atau pendidikan latihan dasar, ya kan? Dan untuk mendeklarasikan, kembali lagi seperti aku bilang, layakkah kamu? Apakah kita layak menjadi seorang pecinta alam? Melakukan diklatdas. Waktu itu tujuannya adalah Sungai Suci. Jadi tujuan lokasinya adalah Sungai Suci, yaitu di Desa Pondok Kelapa, di Kecamatan Pondok Kelapa, di desanya waktu itu Desa Pekinyaring. Ada suatu objek, ya kan, suatu tempat camping, ya, wisata alam juga, namanya adalah Sungai Suci. Tapi teman-teman tolong dihindari dulu dengan kata-kata Sungai Suci. Jadi Sungai Suci itu sebenarnya bukan sungai. Sungai Suci itu adalah pantai. Ya, memang namanya Sungai Suci, tapi sejatinya dia adalah pantai laut. Ya, jadi kami akan mendirikan sebuah camping, sebuah camp, sebuah base camp shelter itu nanti di pinggir pantai. Kita berangkat. Waktu itu kebetulan sekretariatnya ada di Anggut, ya. Ayah Bapala ini sekretariatnya ada di Anggut, ya kan. Dan di Anggut itu adalah rumahnya Kak Yatno itu tadi. Kita berangkat ke Sungai Suci. Ya, kita berangkat ke Sungai Suci. Berjalan, belum ada yang tahu mau mendirikan tenda di mana. Karena apa? Di tahun 2001 itu Sungai Suci itu memang betul-betul masih asri, masih betul-betul pantai. Tidak seperti sekarang Sungai Suci yang sudah banyak dieksploitasi, yang sudah banyak dikelola oleh pihak-pihak swasta. Dan itu masih cocok lah untuk
untuk sebuah program yang namanya diklat itu tadi. Tidak seperti yang sebelumnya. Sebelumnya saya main di air terjun. Yang sebelumnya saya camping di gunung. Dan ini pertama kali saya camping di pinggir laut atau di pantai. Hingga akhirnya apa? Kita sampai di lokasi, kita mulai mencari di mana kira-kira menjadi shelter kita. Ya kan? Berjalan, mulai kita temukan tanah datar. Oh, di sini aja, oh nggak cocok. Oh, ketemu lagi tanah datar, di sini saja, tidak cocok. Karena apa? Kami di situ mencoba untuk mencari sumber air yang pas untuk kami. Tidak mungkin kami minum air laut. Hingga akhirnya waktu itu termasuk Kak Yatno, ya, Kak Bayu, ya kan? Kemudian seluruh perintis lah, ya, seluruh perintis itu waktu itu ada kalau nggak salah. Menunjuk satu tempat, di sini kita ngecamp. Ya, di sini kita akan melakukan diklat das. Ada memang satu tanah lapang penuh ilalang, pinggir laut, dan tidak jauh dari lokasi camping kami itu ada sungai kecil. Tapi kembali, sungai kecil ini bukan sungai yang bisa diminum. Airnya adalah air payau waktu itu. Dan kita cicip rasanya tuh apa ya? Air payau itu air asin bertemu dengan air tawar. Itulah namanya payau. Ya kan? Dan air payau itu lebih nggak enak atau lebih bau daripada air gambut. Tapi ya mau gimana lagi? Itulah resiko kita camping di pinggir laut. Sampai akhirnya apa? Dah kita set lapangannya, kita set lokasinya, udah kita ngecamp di sini. Waktu itu 2 tenda dan kami orang 8 ini dibagi menjadi 2 tim. Ya, dibagi menjadi 2 tim. Waktu itu aku dapat timnya aku, Angga Boy, Cail dan Nurul. Jadi satu wanita, jadi tiap tim mendapatkan 1 wanita. Jadi setiap tim itu 3 laki-laki 1 wanita. Dan juga tim selanjutnya juga seperti itu. 3 laki-laki 1 wanita. Ya. Masuk maghrib. Ya, masuk maghrib. Di situ mulai kembali. Di sini lucu nih. Yang aku pikir namanya di pinggir laut itu kita aman-aman saja, kita akan melihat pemandangan yang indah tentang laut. Ternyata apa? Tanpa aku sadari dan tanpa kami semua menyadari, camp yang kami dirikan ini tadi ya, lahan yang kami dirikan tenda ini, ternyata di situ ada 5 makam yang sudah ditumbuhi oleh ilalang, yang sudah tertutup oleh rimbunnya semak-semak. Itu pertama waktu pas kita datang sore itu nggak ketahuan kalau di situ ada 5 makam. Tapi pas maghrib aku tahu, dan kenapa aku bisa tahu? Karena apa? Ada wujud halus. Ada wujud halus yang menemani kami. Ada yang masuk ke dalam tenda, ada yang menjaga di pinggir tenda, ada yang di pojokan pinggir laut. Tapi aku pikir ya inilah alam. Dan aku tidak bisa pungkiri, mereka benar ada dan benar adanya. Itu yang aku lihat. Dan aku bertanya, apakah teman-temanku juga melihat? Apakah para seniorku juga melihat? Wallahu alam. Itulah yang aku lihat. Sosok-sosok halus berbentuk manusia. Sosok-sosok halus yang mungkin kalau kata orang ini korin. Kenapa? Betulnya manusia. Tapi ya kembali, manusia dengan kesedihannya. Manusia dengan gentayangannya. Maghrib kita lakukan sholat jamaah bersama dengan para senior ini tadi, ya kan? Kenapa? Balik lagi aku bilang, dimanapun kita berada ya kita beribadah. Jangan lupakan itu. Jangan mentang-mentang kalian ngomong anak gunung, kalian ngomong anak pecinta alam dengan alasan pakaian kotor, kalian tinggalkan ibadah kalian. Jangan. Tetaplah ibadah. Dan itulah yang selalu aku diajarkan kepadaku oleh para senior-seniorku tadi. Gak ada alasan loh yang namanya gak ada air wudhu, gak ada alasan lo katanya celana kotor lo gak mau sholat, gak ada.
Karena apa? Agama kita sudah memberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan ibadah. Yang nggak ada air, lu tayamum. Kan gitu. Dan makanya juga teman-teman sering dikasih bawa pakaian ganti. Untuk apa? Biar kalian bersih lagi saat melakukan ibadah. Dah, selesai sholat maghrib. Seperti biasa, kami lakukan makan bersama. Ya kan, dalam satu tenda. Waktu itu kita ngeriung. Jadi ngeriung itu apa ya? Makanan itu kita letakkan biasanya kalau anak-anak sekarang itu dia menggunakan daun pisang. Nah, ya kan, waktu itu karena kita nggak punya daun pisang, dan waktu itu juga kita masih dengan plastik kami, ya, kita guntingin plastik, kita tebar, ya kan, dijadikan piring di tanah itu, di lantai tanah. Jadi makanan semua ditumpahkan di situ, dan kami makan bersama membentuk lingkaran. Ya itulah indahnya kami, itulah nikmatnya kami, dan itulah momen kebersamaan kami. Tidak ada rasa jijik, tidak ada rasa gengsi, dan tidak ada yang namanya ego dalam kami. Kami buang semua jauh-jauh itu. Kami makan menikmati apa? Karena kami mikir, kapan lagi kami makan? Kami tidak tahu apakah nanti kami masih bisa makan atau tidak. Karena apa? Kami akan menghadapi yang namanya diklandas. Ya, selesai makan, dah dibariskan kami. Ya, namanya diklat nggak lepas lah dari baris ya. Kami dibariskan oleh para senior, kami dibariskan oleh para perintis, dan kami digembleng. Ditanyakan kembali materi-materi yang sudah pernah dipelajari, dievaluasi kembali, sudah sejauh apa pemahaman kami tentang materi ini tadi, dan sejauh apa penguasaan kami tentang materi ini tadi. Hingga akhirnya sekitar jam 12 malam, momen jurit malam. Momen jurit malam inilah. Tapi di sini lucu. Lucunya apa? Kami tadi sudah dipisah menjadi dua tim, ya, tim 1 dan tim 2 atau regu 1, regu 2, ya kan. Dan kami diberikan rute yang berbeda. Kami dipisah, kami diberikan rute yang berbeda, tapi intinya sama. Kami harus mendatangi pos-pos, di mana pos-pos ini diisi oleh para senior kami. Sebelum kami berangkat atau sebelum kami melakukan perjalanan rute jurit malam itu, setiap orang dari kami diberikan satu batang korek. Ya, kalau dulu kan masih korek-koreknya dari korek kayu itu ya, belum kita tidak berbicara tentang macis atau berbicara tentang korek gas, briket itu belum ada. Jadi tiap orang kami itu dititipi satu batang korek api. Jadi waktu itu aku cuma mikir, untuk apa sih korek api ini? Itu masih tanda tanya. Sampai akhirnya, dan aku akui lah ya, aku baru tahu makna dari korek api itu setelah aku sekian tahun, setelah aku menjalani hidupku dan aku terbentur dengan masalah, aku baru tahu maknanya apa korek api itu. Kenapa waktu itu seniorku tidak memberitahu maknanya apa? Ya, balik lagi. Seperti biasa, di saat kami dipisah, kami dipecah menjadi dua tim ini tadi, dan kami berjalan dengan titik start yang berbeda. Tenda kami itu kosong. Seharusnya, ya, seharusnya tenda kami itu kosong. Karena apa? Kami semua keluar dari tenda, kami keliling kan. Tapi tidak dengan yang aku lihat. Tenda kami dijaga. Oleh siapa? Oleh para halus. Halus-halus yang ada di pinggir laut. Halus-halus yang berdiri di atas makam. Mereka menjaga dan mereka memperhatikan kami. Kami lakukan perjalanan, kami mulai berjalan untuk menuju pos-pos yang sudah ditentukan oleh senior-senior kami. Hingga pada satu titik, aku ingat betul. Jadi kami itu bumper kami itu atau camping ground kami itu pas di pinggir laut, dan laut itu memiliki dinding curam. Dinding curam di mana nanti air itu di bawah, ya, airnya ada di bawah. Ombak itu akan menerjang dinding ini tadi. Dur, dur, dur. Dan itulah yang menjadi suara kami.
menjadi musik kami di malam itu, ya itulah suara ombak itu tadi. Di pinggir jurang itu ya, di pinggir dinding terjal itu ada satu batang besar, Mas, betul di pinggir bibir jurang itu ada batang besar. Waktu itu pohon waru, ingat betul aku pohonnya adalah pohon waru. Pohonnya besar dan sebagian dahannya itu menjorok ke laut. Entah kenapa mataku tuh tertarik untuk melihat pohon itu, tertarik betul melihat pohon itu, dan tertarik untuk mendatangi pohon itu. Aku datangi pohon itu, ya. Jadi sebelum kita start, aku bilang ke teman-teman, aku pamit sebentar ke teman-teman, tunggu bentar ya, kamu nak ke pohon itu dulu, tunggu sebentar, aku pengen melihat pohon itu. Aku datangi pohon itu. Kenapa ya? Aku tuh kalau peka, mungkin kalau kata orang tuh peka terhadap sesuatu yang mengganjal di hati aku, bikin aku penasaran, aku datang ya. Dan betul, di saat aku berdiri di samping pohon itu, tiba-tiba mataku tuh tertuju pada dahan yang menjorok ke laut. Dan di situ aku lihat apa? Aku seperti flashback, ya, seperti kembali ke belakang. Di situ aku melihat wanita. Jadi di dahan pohon itu, wanita gantung diri. Ada sosok wanita tergantung di lehernya itu dengan tali dari kain, ya, talinya dari kain seperti kain sarung, entah kain apa, jarik waktu itu melilit di lehernya, dan tali itu tergantung di dahan pohon itu dengan kepala miring, lidah menjulur, dan mata itu membuka. Merinding semua badan, bulu kuduk itu merinding. Karena apa? Di sini apa ya? Baru kali ini aku melihat ada sosok halus gantung diri, dan aku betul-betul dilihatkan pada satu sisi apa ya? Wajah melepas ajal. Wajah melepas ajal, di mana lidahnya menjulur, matanya terbuka seperti apa ya, kehabisan napas itu, dan itu tergantung di pohon itu. Dan aku nggak tahu. Aku hanya bisa bilang ternyata dia sudah menyerah dengan keputusannya. Makhluk ini menyerah dengan pilihannya dan mengambil pilihan yang salah, menentukan pilihan yang salah untuk mengakhiri hidupnya. Aku tidak tahu bagaimana cara menolong dia, dan mungkin itu hanya apa ya? Dia hanya kembali lagi, dia ingin memperlihatkan atau memberi pesan bahwa hidup itu pilihan. Ya, hidup itu pilihan. Karena apa? Kapanpun kamu mau mengakhiri hidup bisa. Kapanpun kamu mau terus hidup bisa. Tapi kembali lagi, bagaimana cara kita mengambil keputusan? Bagaimana cara kita menentukan pilihan? Sudah? Tapi akhirnya apa? Aku coba untuk tenangkan ke diriku lagi. Ini bukan urusanku, ini bukan urusanku. Dan ini entah kejadiannya kapan, aku nggak tahu. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pilihan si wanita ini tadi. Akhirnya apa? Aku kembali lagi ke timku. Dan kami mulai melakukan perjalanan. Di saat perjalanan itu, alhamdulillah waktu itu malam cerah, langitnya terang, dan alam pun menjadi terang. Dengan apa? Mata kami yang sudah membiasakan dengan kegelapan, dan kami tidak diberi penerangan. Kami tidak diberi senter. Tidak seperti zaman sekarang, teman-teman udah pada punya headlamp. Zaman kami nggak ada headlamp. Zaman kami itu ada senter, ya senter yang panjang itu ya, senter dari stainless panjang, mungkin teman-teman pendaki lama tahu betul, yang baterainya besar-besar, ya kan?
Kalau kata kita tuh apa, center untuk getok maling itu. Tapi kami tidak dikasih center. Kami tidak dikasih center. Yang kami bawa hanyalah tiap orang itu satu batang lidi korek api. Kami berjalan ya kan dengan materi kompas, dengan materi navigasinya. Sampai dalam perjalanan itu ada satu titik kami melihat ada 2 orang berdiri. Kan gitu. Oh, itu tuh senior kita tuh. Itu pos. Kami melihat itu. Ya kan? Semangat dong kita. Karena apa? Kami sudah menemukan tujuan. Kami kejarlah titik itu. Kami kejar titik itu. Jadi nanti dari dataran itu kita ketemu agak lembah, naik di atas itu lah. Di atas itu ada 2 orang berdiri. Yang waktu itu kami anggap itu adalah pos. Kami kejar ke sana. Sampai di sana kok nggak ada orang. Tapi kami tetap dengan berpikir positif. Nah, ini kita lagi dikerjain ya sama senior nih, gitu kan. Mereka ngumpet. Kita coba cari itu. Kita coba cari dengan radius kurang lebih 10 meter. Ternyata nggak ada. Dan betul-betul tidak ada. Dan sampai detik ini pun kami tidak tahu siapa 2 orang yang berdiri di bukit itu tadi. Karena apa? Kami lakukan pencarian, kami lakukan perjalanan tidak ketemu dan tiba-tiba kami tunjukkan lagi. Ada sisi 2 orang lagi, tapi sisinya ada waktu itu di sebelah kiri. Karena sebelah kanan kami itu laut. Ada di sebelah kiri, ada 2 orang lagi. Berdiri lagi 2 orang ini. Kami saling pandang dan kami diskusikan. Apakah betul ini senior kami? Kami mulai ragu dengan jalan kami. Kami mulai ragu dengan langkah kami. Apakah betul ini senior kita yang berdiri di pos atau kejadiannya bakal sama seperti yang barusan kita jalani? Kurang lebih jarak 100 meter. Kami berjalan mengejar 2 orang ini tadi dan alhamdulillah itu senior kami. Tapi lucunya, kenyataannya yang kami lihat adalah 2 orang. Tapi pas betul-betul kami sampai di titik mereka, kami lapor, kami regu 1 dengan si A, B, C, D, ya, datang kemari untuk mengevaluasi materi. Itu 2 orang yang kasar, yang kelihatan 2 orang oleh teman-teman. Tapi yang aku lihat adalah 4 orang. Siapa 2 orang lagi? Ternyata apa? 2 orang yang pertama kami lihat itu, yang kami cari tidak ketemu, mereka pindah dan bergabung ke 2 orang senior kami tadi. Jadi aku coba pisahkan dulu. Di pos itu ada 4, ya, ada 4 sosok. Yang 2 adalah senior kami dan yang 2 lagi adalah halus, adalah goib di tanah itu. Jadi apa ya? Oke, mungkin kalau teman-teman yang lain hanya menghadap 2 orang, sedangkan aku di sini apa? Menghadap 4 orang dan 2 orang ini adalah halus. Dua makhluk ini adalah halus. Jadi selama apa ya? Ada ketakutan sendiri dalam diriku. Ketakutannya adalah apa? Jangan sampai teman-temanku melihat, jangan sampai timku melihat, dan jangan sampai seniorku tahu bahwa ini ada makhluk lain. Jadi aku cuma bisa nunduk. Dan memang seolah-olah apa ya, 2 makhluk ini bertanya kepada kami, seolah-olah kami itu selalu saat 2 senior ini bertanya, si makhluk ini juga bertanya, ya kan? Di saat senior kami mengucapkan A, si makhluk ini mengulangi ucapan senior saya ini tadi. Jadi saya harus menjawab 2 kali, menjawab pertanyaan seniorku dan harus menjawab pertanyaan gaib. Dan malam itu betul-betul berat untuk aku. Karena apa? Seperti yang tadi aku bilang, aku sudah punya pecinta alam tapi tidak bisa membawa bendera itu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mengulang dari 0 lagi pilihanku untuk menjadi seorang pecinta alam. Dan yang aku hadapi kali ini adalah 2 pertanyaan. Pertanyaan dari
seniorku, sang perintis, dan pertanyaan dari makhluk halus. Dan disinilah aku disambut oleh dua alam. Disinilah aku mulai mendeklarasikan diriku bahwa aku seorang pecinta alam, berarti ada dua hal yang harus cintai. Alam yang kasat mata dan alam yang tak kasat mata. Karena apa? Aku waktu itu diuji oleh dua sisi. Sisi kasar dan sisi halus. Sudah? Sampai di situ? Kami lanjutkan perjalanan lagi. Ya kan? Sampai akhirnya apa? Ketemu dengan perintis yang menjaga pos di pinggir dinding jurang laut ini tadi. Ya, dinding jurang laut ini tadi. Waktu itu kami datang, dikasih tugas waktu itu rappelling. Rappelling itu jadi adalah di skender ya. Kita dari atas jurang itu harus bisa turun ke bawah. Ya, turun apa, rappelling di jurang itu tadi, di dinding jurang itu. Nanti sampai bawah, nanti baru kita lakukan perjalanan lagi. Dan malam itu gelap. Kami harus rappelling. Aku ingat betul, di sini ada satu titik lucu lagi untuk aku. Lucunya apa? Di saat aku rappelling, ya kan, sudah masang alat, ya kan, teman-temanku turun duluan. Karena apa? Waktu itu aku yang memasangnya alatnya, ya kan. Ya, kalian turun duluan. Nanti biar aku yang terakhir yang turun, sekaligus ngelepas angkor. Kan? Teman-teman turun, aku sudah pastikan temanku sudah selamat, baru aku terakhir turun. Dan di saat aku turun, waktu itu aku angkornya pakai simpul tarik, ya kan. Jadi nanti kita sampai bawah, simpul ini tinggal kita tarik, lepas semua tali itu. Jadi waktu pas teman-temanku turun, kita pakai angkor menggunakan simpul 8, ya kan. Tapi pas aku turun, aku pakainya simpul tarik, ya kan? Pakai simpul tarik, aku turun dan aku melihat ke atas. Ya namanya kita rappelling kan, kita melihat ke atas, melihat ke bawah, sekali-kali melihat ke atas, sekali-kali melihat. Tali itu, karena mantel yang aku gunakan itu ternyata apa? Ada 3 makhluk yang megang tali itu. Dan seperti mengintip dari balik angkor itu, dia mengintip ke bawah, melihat ke arah aku itu, memegang tali itu. Sambil memegang taliku. Apa ya? Aku berhenti di tengah dinding itu, aku berhenti. Apakah ini yang menjagaku? Kenapa dia megangin taliku ini tadi? Ya kan? Seolah-olah dia, apa ya, makhluk ini mencoba untuk mengatakan, turunlah dengan selamat. Biar kami jaga tali ini. Dan di situ, apa ya, aku hanya berpikir gini loh. Di saat kita ingin melakukan sebuah sikap yang baik, di saat kita ingin mengambil keputusan yang baik, yakinlah ada orang-orang di sekitar kita, ada makhluk-makhluk di sekitar kita yang akan membantu kita untuk merealisasikan keputusan kita. Akhirnya aku selamat sampai di bawah, tarik tali penariknya, lepas angkor. Angkor di atas lepas, tali kita gulung, jalan lagi. Alhamdulillah, kita semua selesai mengemban tugas itu. Sudah ketemu sholat subuh, ya kan. Jadi waktu subuh, senja udah fajar udah mulai terbit. Kami sholat subuh berjamaah. Jam 8 pagi kami pelantikan. Kami diangkat sumpah untuk menjadi seorang pecinta alam. Dan kami betul-betul disumpah saat itu. Disumpah di bawah bendera merah putih, disumpah di bawah Alkitab kami, dan disumpah di bawah bendera organisasi kami. Disitulah aku mulai setia pada keputusanku. Setianya apa ya? Karena itu tadi karena disumpah itu tadi. Selesai acara, ya kan? Kami melakukan penghijauan, kami mulai bersihkan, ya kan? Kami rapikan tempat kami camping, tidak ada satu sampah pun yang kami tinggalkan, dan kami kembalikan alam kepada pemiliknya. Kami kembalikan lagi tempat kami tadi malam tidur kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya?
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Kami kembalikan. Dan alhamdulillah, sampai detik ini, aku dan dengan timku, dengan tim yang lain atau tim kedua ini tadi, dan kami menjadi satu angkatan, kami mulai menjalankan organisasi ini. Dan waktu itu mulai peralihan jabatan. Dan waktu itu Dangdon atau si Riko yang menjadi ketua umum, dan aku menjadi sekum waktu itu, sekretaris umum di organisasi ini. Dan kami terus berjalan, dan alhamdulillah sampai detik ini pun Ayah Bapala tetap menjadi sebuah keluarga besar. Bukan cuma hanya sekedar komunitas, bukan hanya sekedar organisasi, tapi kami adalah keluarga besar. Keluarga besar Ayah Bapala. Dan kami sudah tercerai-berai di mana-mana. Kami sudah bertebaran di Indonesia, dan kami masih tetap dalam satu komunikasi, kami masih tetap dalam silaturahmi. Dan alhamdulillah sampai detik ini pun, saat aku ingin bercerita tentang ini, semua keluargaku di Ayah Bapala insya Allah mendukungku. Dan itulah arti sebuah keluarga. Kami pulang ke sekretariat, dan hari-hari kami lalui dengan keceriaan. Hari-hari kami lakukan dengan suka dan duka yang kami emban bersama. Jadi dari kisah ini, ada yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama apa? Bagaimana cara teman-teman menentukan pilihan? Di saat kalian sudah menentukan pilihan dan kalian yakin dengan pilihan kalian, maka step selanjutnya adalah jaga pilihan kalian. Jangan cuma hanya sekedar ego kalian memilih, ya. Jadi pertama apa? Tentukan pilihan kalian. Di saat sudah menentukan pilihan, jaga pilihan kalian. Pada step selanjutnya, setialah pada pilihan. Di saat kita sudah memilih, kita sudah menjaganya. Di saat kita tahu pilihan kita apakah benar atau salah, apakah teman-teman bisa setia dengan pilihannya? Dengan semua rasa bosan, dengan semua rasa kecewa, dengan semua rasa sedih, apakah teman-teman masih tetap setia dengan pilihan kalian? Wallahu alam, itu terserah kalian. Saya hanya bisa ingatkan, tentukan pilihan kalian, jaga pilihan kalian, dan setialah pada pilihan kalian. Kemudian, saya akan sedikit memberi pesan juga ke teman-teman bahwa apa? Jangan pernah kalian berjalan di belakangku, karena aku tidak akan pernah mengajakmu. Dan jangan juga kalian berdiri di depanku, karena aku tidak akan mengikuti kalian. Tapi berdirilah di sampingku. Kita akan berjalan bersama menggapai harapan baru. Kita akan berjalan bersama menggapai kebahagiaan kita sampai kapanpun itu. Biarlah misteri akan tetap menjadi misteri. Tetap mawas diri bahwa selain kehidupan nyata, ada mereka yang tak kasat mata. Ikuti cerita selanjutnya hanya di Gali. Mana Gali? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup?